Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel ANH Bara. Oke teman-teman, pada siang hari ini yang cuacanya cukup cerah, saya bersama Mas Sigit Wilianto kembali berada di pekarangan yang terletak di Dusun Simenggis, Desa Pekauman, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Oke teman-teman, seperti biasa kedatangan saya pada siang hari ini bersama Mas Sigit untuk membahas seputar perawatan pohon durian milik Bapak Darmaji yang berada di pekarangan yang bisa dibilang untuk lokasinya tidak terlalu luas ya teman-teman. Ini saya shoot dulu di sekelilingnya. Ini pas di depan Masjid Al Barakah Dusun Simenggis teman-teman. Ini bisa dilihat juga untuk kondisi pohon saat ini teman-teman. Kita mulai zoom di bagian batang utama yang paling bawah. Ini terlihat untuk saat ini sedang berbunga ya. Ini genjah sekali bunganya, dan juga nah ini ada buahnya. Ini mungkin bunga yang awal disusul dengan bunga yang sekarang ya teman-teman. Yang awal beberapa bulan lalu, sekarang sudah menjadi buah dan disusul yang lain. Ini di bagian batang paling bawah ini teman-teman, sampai ke ujung-ujung pun ini berbunga sampai ujung sana. Dan di sebelah sini juga, nah itu di atas saya zoom, terlihat 4 butir yang masih bertahan sampai saat ini, dan juga disusul oleh bunga ya lagi sampai atas ya teman-teman. Ada banyak sekali. Kebetulan Bapak Darmaji beliau sekarang sedang tidak berada di sini, dan ini ada Mas Sigit selaku keponakannya Bapak Darmaji. Seperti biasalah saya akan ngobrol-ngobrol atau berbincang-bincang sedikit apa sih rahasianya atau perawatannya kok bisa setiap musimnya pasti untuk durian bervarietas Simimang ini selalu berbunga genjah dan juga berbuah genjah. Ini bunganya dan juga buahnya itu sampai atas ya, sampai pucuk-pucuk teman-teman. Nanti saya akan memanjat juga nanti. Ini ada tangga yang sudah disediakan, namun sebelum saya memanjat pohonnya, ini di depan saya ada Mas Sigit. Mas boleh geser dari di sebelah sini ya Mas ya, agar bisa lebih enak kita ngobrol. Kita santai-santai seperti biasa Mas. Oh ya Mas, ini kalau saya boleh tahu untuk perawatan pohon durian ini itu sebelum berbunga itu dilakukan perawatan seperti apa Mas? Kalau ini setahu saya Mas Andi, kalau sebelum berbunga paling itu kan suasana kemarau, paling disiram pakai dipupuk kocor MKP. MKP. Ya, itu setahu saya. Oh berarti sebelum pohon ini mengeluarkan bunganya dikocor pakai MKP. Setahu saya. Selain MKP ada tambahan lainnya atau gimana Mas? Kalau itu kurang paham sih saya Mas Andi. Paling air biasa mungkin. Oh jadi harus dilakukan penyiraman juga berarti. Untuk memancing bunga sih. Berarti sistem kocornya di bagian permukaan tanah sini atau disemprot Mas biasanya Mas? Kalau itu di permukaan tanah Mas Andi. Permukaan tanah. Permukaan tanah. Oh berarti tidak menggunakan sistem semprot pada batang-batangnya maupun daunnya enggak ya? Oke, ini perawatan yang cukup simpel ya teman-teman. Ini baru saja dijelaskan oleh Mas Sigit Wilianto. Jadi sebelum pohon ini mengeluarkan bunga, berarti dikocor dulu menggunakan MKP. Kalau untuk takarannya sendiri Mas Sigit paham nggak Mas? Kalau takaran setahu saya, kalau itu sih selera masing-masing sih Mas. Selera masing-masing. Ukuran pohon juga. Kalau pohon segini ya paling 1 liternya 1 sendok atau 2 sendok. 1 liter 1 sendok.
Oh ya Mas, ini Mas Sigit bisa di sebelah sini ya. Untuk perbandingan bisa dipegang juga ini pohonnya Mas. Nah, ini untuk sampai saat ini usia berapa tahun Mas? Saya lupa loh. Kalau ini sampai saat ini sekitar sudah 10 tahunan lebih. Sudah 10 tahun lebih dari awal okulasi ya. Okulasi ya. Nah, ini sudah berbuah berapa musim ini Mas? Kalau ini berarti 5 musim Mas Andi. 5 musim, berarti sudah bisa selama umur 10 tahun sudah 5 kali produksi. 5 kali produksi. Untuk dulunya ini Mas Andi, ya. perawatannya tidak maksimal sih. Jadi umur segini udah umur 10 tahun masih segini sih. Berarti dikarenakan rawatan yang kurang maksimal, Iya. seharusnya bisa lebih besar lagi ya di usia 10 tahun. Iya. Oh, berarti untuk rawatan-rawatan yang benar-benar ditekuni oleh Bakter, kalau Mas Sigit sudah berjalan berapa tahun Mas? Kalau segini ya paling sekitar 4 tahun 3 tahunan. 4 tahun 3 tahun ke belakang ya, yang benar-benar dirawat ya. Iya. Sebelum itu jor-joran ya, yang penting hidup. Tapi mungkin setelah mulai waktu itu mulai menghasilkan, jadi dirawat sungguh-sungguh ya. Oh iya teman. Oh Mas, ini kan saat ini sedang berbuah juga selain berbunga. Oh ya Mas, ini kalau saya lihat dari bawah sampai atas itu termasuk bisa dibilang berhasil untuk tingkat pembuahannya di usia pohon dan juga kondisi pohon seperti ini sudah bisa dikatakan berhasil lah Mas. Kira-kira ini ada berapa butir totalnya Mas jumlahnya? Kalau total kurang lebih ya sekitar 30-an Mas Andi. Ada 30. Ada 30-an. Oke teman-teman, jadi dari bawah sini sampai atas ini totalnya ada 30. Kurang lebih 30. Oh ya Mas, ini untuk buah yang ini sampai sekarang sudah berusia berapa bulan Mas? Yang Kalau buah ini ya berarti kalau udah segini kepala ya 2 bulan. sekitar 2 bulan. Untuk normalnya kira-kira berapa bulan ke depan lagi bisa masak pohon Mas? Kalau udah umur segini ya sekitar 5 bulan 4 bulan udah mulai masak pohon. 5 bulan 4 bulan. Oh iya. Oke teman-teman, jadi untuk yang saat ini sedang berbuah, kata Mas Sigit, biasanya untuk masak pohon itu sekitar 4 bulanan lagi. 4 bulan 5 bulan lagi sudah mulai masak teman-teman. Nah kalau untuk yang sedang berbunga ini Mas? Kalau yang sedang berbunga itu ya sekitar 6 bulanan. 6 bulan. Oke Mas, kalau untuk rawatan sendiri, yang pertama rawatan pada bunga yang saat ini sudah menyusul kembali itu disemprot atau diapakan Mas biasanya Mas? Kalau yang bunga ini perawatan itu tadi saya kurang paham sih Mas Andi. Kurang paham. Iya. Tapi kalau Mas Sigit sendiri pengalaman di durian biasanya kalau di saat sedang berbunga seperti ini diapakan Mas? Kalau yang jenis okulasi sih di saya paling disemprot pakai air Mas Andi, kan cuacanya lagi ekstrim kemarau ini, agak tidak kering juga sih bunganya. Disemprotnya itu di bagian tanah atau di bagian bunganya Mas? Di bagian bunganya Mas Andi. Kalau yang jenis okulasi sempat Oh, saya. berarti Kalau yang jenis lokal ya saya biarin aja. oh oke. Berarti disemprot dengan air biasa? Air biasa. Oke teman-teman, jadi perawatannya Mas Sigit kurang lebih sama lah, karena kayak Mas Sigit sendiri ponakannya Bapak dari itu kurang lebih rawatannya memang seperti itu. Dan petani lainnya di saat musim kemarau yang saat ini sedang berkepanjangan ya Mas ya, Iya. juga membutuhkan penyiraman. Fungsinya agar bunga itu terjaga atau bisa dibilang sehat ya Mas ya. Sehat dan segar lah. Lah pengalamannya Mas, kalau tidak diimbangi dengan penyiraman itu efek sampingnya apa Mas biasanya? Itu kayaknya sih mudah kering Mas Andi, Mudah kering. Ya. Dan itu dapat mengakibatkan bunga rontok tidak setelah mekar Mas? Kalau buat rontokan mungkin enggak Mas Andi. Oh iya. Tahu saya. Berarti untuk menjaga kesegaran bunga ya intinya ya Mas ya, untuk penyiraman. Oke Mas, itu yang pertama. Kalau untuk yang selanjutnya ini untuk perawatan durian di usia sekarang ini sampai nanti masak pohon biasanya diperlukan penyemprotan berapa kali Mas? Kalau musim cuaca kemarau kayak gini sih paling itu penyemprotan juga itu buat itu sih penyuburan pada si buah tersebut. Oke. Ya paling rutinan
Ya sekitar 2 minggu sekali sih. 2 minggu sekali berarti disemprot. Nah ini Mas, mungkin langsung dibahas juga kalau untuk obat atau racikan semprotannya itu biasanya apa Mas ini yang dibutuhkan oleh Mas Sigit? Kalau selera saya sih, kalau penyemprotan pada buah kan kayak Mas Hendi itu kayak menyemprot buah kan selera Mas Hendi ya. Iya. Kayak selera saya itu cuman pakai ya sekitar pestisida jenisnya itu Daxis sama penyubur buah kayak itu Supermax. Oh berarti cuman dua jenis ya Mas ya untuk penyemprotan pada buahnya. Iya. Itu disemprot awal pertama kali penyemprotan itu pada durian yang besarnya berapa Mas setelah mekar Mas? Berapa minggu setelah mekar biasanya? Bukannya berapa minggu, tapi itu kan bunga kan mekar kan itu apa kelopaknya kan jatuh lah ya. Udah mulai cara bahasa sininya pupak itu pupak ya disemprot. Oh berarti pupak sudah mulai disemprot. Iya. Oh ya Mas, dari pupak awal penyemprotan sampai di situ masak pohon itu berapa kali penyemprotan? Kalau sekitar 7 kali 8 kali nanti Mas. 7 kali 8 kali dibuat berapa minggu sekali Mas? Ya sekitar 2 minggu tadi sudah saya ucapkan. Berarti 2 minggu. 2 minggu semprot menggunakan pestisida dan vitamin untuk buah juga. Oh ya berarti 2 minggu sekali harus dilakukan penyemprotan. Oh ya Mas, ini kan kebetulan di musim kemarau saat ini perlukah menggunakan campuran perekat Mas kalau untuk penyemprotan? Ya, kalau yang udah biasa sih ada yang juga pakai juga. Ya. Ya ada ya. Kalau saya sih selera saya itu cuman dua jenis sih. Oh cuman 2 jenis ya. Oke teman-teman, yang pertama tadi sudah kita bahas untuk perawatan bunga durian yang saat ini sedang berbunga genjah. Perawatannya sudah disampaikan oleh Mas Sigit berdasarkan pengalaman Mas Sigit merawat di situ entah durian lokal yang usianya sudah pohonnya sudah puluhan tahun ataupun lokal unggulan seperti Simimang ya, yang okulasi sudah dijelaskan yang pertama, dan yang kedua juga sudah dijelaskan untuk perawatan atau penyemprotan pada buah mulai dari pertama kali penyemprotan sampai di situ masak pohon 7 kali ya Mas ya. 7 kali itu dibuat 2 minggu sekali teman-teman. Nah ini sebenarnya simple ya Mas ya. Kalau menurut Mas Sigit sendiri untuk merawat pohon durian dari tahap awal penanaman sampai pembuahan itu terbilang mudah atau sulit sih Mas pengalamannya? Pengalamannya sih ya bilang mudah ya cukup mudah, bilang sulitnya cukup sulit Mas Andi. Karena memang setiap pohon durian yang kita tanam di tanah yang berbeda-beda itu tidak selalu sama sih rawatannya Mas ya. Tapi rata-rata lah kebanyakan ya rawatannya umumnya seperti itu ya, dilakukan penyiraman, penyemprotan ya, pemupukan. Oke. Oh ya ini teman-teman, ini bisa dilihat sekali lagi. Oh ya Mas, ini kebetulan ada tangga yang sudah disediakan ini. Saya boleh nggak memanjat Mas untuk memantau lebih dekat Mas? Oke teman-teman, ini sudah diizinkan oleh Mas Sigit. Saya akan mencoba untuk memanjat pohon durian Simimang ini yang saat ini sedang berbunga genjah. Kira-kira kita lihat kondisinya seperti apa ketika saya memanjat, nanti akan saya pantau lebih dekat ya. Namun sebelum itu akan saya jeda teman-teman. Oke sebentar, saya akan memanjat. Oke teman-teman, saat ini saya sudah berada di atas pohon durian Simimang milik Bapak Darmaji. Ini bisa dilihat ya dari batang yang sedang saya pegang ini, dari ujung sini sampai sana teman-teman. Wow, jos. Saya pindah. Nah, di sebelah sini sedang berbuah, dan di atasnya lagi juga berbunga genjah. Ini juga berbunga. Kita lihat di bagian bawah. Nah, bawah juga sedang berbunga, disusul juga di situ yang sedang berbuah lebih awal. Ini ya teman-teman.
Itu di bagian bawah. Di bagian sini juga sedang berbuah di bagian bawah. Nah, di atas sana juga terlihat ada beberapa butir ya. Sampai ujung atau sampai atas sana teman-teman juga sedang berbunga genjah. Oke, ini cukup membuktikan bahwa kita mempunyai pohon durian. Apabila kita rawat semaksimal mungkin, insya Allah juga untuk hasilnya akan ikut mengikuti ya, seperti yang bisa dilihat teman-teman ini. Saat ini sedang berbuah genjah. Oke, sebelah sini juga banyak, lebat sekali ini buahnya teman-teman. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini mengenai perawatan pohon durian milik Bapak Darwaji yang sudah dijelaskan oleh Mas Sigit. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua dan para petani durian bisa lebih bersemangat lagi dalam merawat pohon durian teman-teman ya yang ada di rumah. Jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Jangan lupa like, komen, dan juga share videonya. Semoga saya dapat membuat video-video yang bermanfaat bagi teman-temanku semua yang saya harapkan. Dari awal sampai akhir, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Jumpa lagi. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.